Dalam episode sebelumnya diceritakan Tunggul Ametung memperhatikan tubuh istrinya yang indah terlentang seperti kala dilahirkan. Ia belaikan tangan pengasih pada pipi, leher, dada, dan perut pengantinnya. Kemudian ia sendiri naik ke atas peraduan dan menenggelamkan Dedes dalam pelukannya. Kutaraja, ibu kota Tumapel, tenggelam dalam dingin pancaroba. Di rumah-rumah penjagaan, para kemit masih sibuk memperbincangkan upacara selesai Brahmacarya. Seluruh negeri baru tahu dari upacara itu bahwa Parameswari Tunggul Ametung adalah anak Brahmana Empu Parwa dari desa Panawijil. Semua orang tahu Brahmana itu tidak mendapatkan pengakuan dari yang suci Belakangka, maka juga tidak dibenarkan menerima pelajar. Satu-satunya murid yang resmi adalah anak tunggalnya, Dedes. Barang siapa pada malam itu belum tidur, dia bertanya-tanya apa sebabnya perkawinan itu dirahasiakan dan mengapa Tunggul Ametung justru hanya mengambil gadis desa. Bukankah di kota raja sendiri banyak gadis cantik yang patut diparameswarikan? Peristiwa itu mendesak berita hebat dari hampir 2 bulan lalu yang menyebabkan penjagaan istana Tumapel dan seluruh kota raja diperketat. Berita itu adalah tentang Borang, seorang pemuda perawakan kuku, berani atau nekat tanpa kegentaran. Ia muncul di tanah lapangan Bantar setengah hari perjalanan di sebelah barat kota raja, dan orang dengan diam-diam mengagungkan dan membenarkan Borang bahwa menganggapnya sebagai titisan Hyang Wisnu sendiri. Bantar adalah sebuah dukuh di kaki Gunung Arjuna di pinggir jalan negeri yang menghubungkan Tumapel dengan Kediri. Pembangun dukuh adalah Ki Bantar. Beberapa tahun yang lalu, ladang Bantar tidak tanah lapang seperti sekarang, karena Ki Bantar setiap musim kemarau menanaminya dengan bawang merah. Seorang narapraja dalam perjalanan ke Kediri telah mengusirnya bersama semua keluarganya. Semua harta milik dan ladangnya dirampas oleh desa. Di lapangan Bantar ini 2 bulan yang lalu, Borang muncul dalam terang cahaya bulan. Anak buahnya telah mengerahkan seluruh penduduk untuk berkumpul dan melingkarinya. "Akulah Borang," ia memperkenalkan diri. "Mengapa kalian diam saja waktu Ki Bantar dan keluarganya diusir dari sini? Katakan padaku sekarang, siapa yang bersuka hati karena kepergiannya?" Penduduk yang menjadi waspada tidak menjawab. Siapa Borang? Orang tak tahu. Selama ini banyak perlawanan terhadap Tunggul Ametung dan hampir semua telah dipatahkan. Boleh jadi Borang punggawa Tumapel, boleh jadi juga sebaliknya. "Mengapa kalian diam saja tidak menjawab? Sekarang tidak, waktu Ki Bantar diusir juga tidak. Apakah kalian kurang menyembah dan berkorban pada Hyang Wisnu? Maka kurang keberanian dalam hati kalian?
bukankah kami tidak bersalah memuja dan mengkorbaninya, Borang? Tanya seseorang. Pemujaan dan korban kalian tiada arti bila kalian tak dapatkan keberanian itu dari Hyang Wisnu. Barangkali kau seorang pemuja Hyang Siwa, Borang. Kalau demikian, janganlah disinggung dengan ucapanmu. Apa yang kami cintai, sembah dan korbani. Apakah kekurangan Hyang Wisnu maka Ki Bantar sampai terusir dari desa dan kalian diam saja? Apakah dia kurang memuja dan mengkorbani? Tidak, Borang. Jangan salahkan juga kami. Tumapel terus-menerus menyalahkan kami. Kalau kau pun demikian, apalah gunanya menggiring kami ke tengah tanah lapang ini? Kalian memuja Hyang Wisnu hanya karena aku, Tumapel, juga melakukannya. Angin pancaroba yang dingin itu meniup tanpa mengindahkan puncak pepohonan yang membangkang dan yang berselimut kain biru dalam tamaram cahaya bulan itu tidak menjawab. Kekuasaan aku, Tumapel, yang diberkahi oleh Hyang Wisnu telah membuat kalian mengidap kemiskinan tidak terkira. Dengan segala yang diambil dari kalian, aku, Tumapel, mendapat biaya untuk berjumbu dengan perawan-perawan kalian sampai lupa pada Hyang Wisnu. Dengan apa yang diambil dari kalian itu, juga Sri Baginda Kertajaya di Kediri sana tak lebih baik perbuatannya. Sama sekali tak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan Sang Hyang Wisnu. Ia diam untuk memberi kesempatan pada penduduk Bantar untuk mengerti. Ia bukan seorang narapraja, juga bukan penyokong aku, Tumapel, bahkan menempatkan diri sebagai lawannya. Nah, jawab sekarang. Adakah kalian setuju Ki Bantar dan keluarganya diusir? Seorang bertubuh tinggi besar, juga berselimut gelap, menghampiri Borang, menetakkan tanya. Siapa kau sesungguhnya? Jangan perhatikan siapa aku, dengarkan kata-kataku. Jangan kau kira Borang gentar karena yang datang padaku perawakan tinggi dan besar. Kau sudah tidak berdaya selama ini. Borang masih berdaya. Siapa kau? Desa orang itu. Kalau kau narapraja dari Tumapel, kebetulan biar semua orang lihat dan tahu siapa Borang. Apa maumu? Orang-orang Dukuh Bantar, laki dan perempuan, mulai mendesak mendekati. Katakan berdepan-depan pada semua orang ini. Si tinggi besar meneruskan. Kau musuh Tumapel. Aku bukan musuh Tumapel. Aku musuh Angku Tunggul Ametung. Apa perlu kuulangi? Katakan kau musuh Sri Baginda Kertajaya, musuh dari semua yang membenarkan Tunggul Ametung, juga musuh dari ketidaktahuan, kebodohan. Maka itu, dengar, hanya mereka yang tidak mengenal Hyang Mahadewa Siwa selalu dalam cengkeraman, kebodohan, dan ketidaktahuan. Yang Batara Guru tahu segalanya. Hyang Mahadewa juga Hyang Batara Guru Maha Pecinta. Jadi kau memusuhi kami penyembah Wisnu? Tidak. Kalian membutuhkan pancaran Hyang Mahadewa untuk dapat mengerti bahwa
tinggal jadi petani pemelihara sawah, ladang, dan ternak saja, membuat kalian tidak tahu untuk siapa kalian bekerja. Sewaktu kalian tekun bekerja, memelihara apa saja, elang berdatangan menggondol segala yang kalian usahakan. Apakah Hyang Wisnu menitahkan agar kalian memelihara elang itu dengan tekun juga? Kau menghujat Borang? Aku Borang menghujat ketidaktahuan kalian. Suaramu masih kekanak-kanakan, belum mantap. Berapa umurmu, maka berani bicara urusan para dewa? Dilahirkan boleh jadi pada waktu kau mendapatkan restu perkawinan. Masih bocah, tahu apa kau tentang urusan dewa? Setidak-tidaknya dari Hyang Batara Guru, aku tahu 2 hari lagi kalian akan mendapat perintah untuk mengangkut upeti ke Kediri. Dari Hyang Wisnu, aku tahu kalian akan lakukan itu dengan paruh. Bang Ujat. Orang-orang yang melingkari mereka berdua diam mendengarkan pertengkaran dalam malam dingin. Para pandita, malahan yang suci sendiri tak pernah mendengar bicara selanjang kau. Maka Borang yang memulai. Berani mati kau bocah kemarin? Yang lebih muda belum tentu lebih tidak tahu, belum tentu lebih pengecut daripada kau. Dengarkan bisikan Hyang Siwa. Bisikan kepada aku. Dengarkan kau, si lebih tua daripadaku. Bergabung kalian semua yang malam ini dibantar. Demi Hyang Wisnu, angkut semua upeti ke Kediri sampai ke Sanggarana. Lihat kalian ke sebelah kiri, jangan hampiri aku. Demi Hyang Durga, hancur kau bila tak mundur 5 langkah. Hancur kalian, bukan karena Narapraja Tumapel, tapi demi Hyang Durga sendiri. Orang itu mundur 3 langkah dengan ragu-ragu. 2 langkah lagi. Orang itu mengikuti perintahnya. Dan hancur kau dan kalian di Singgarana sana, bila tidak berhenti di bawah pohon beringin sebelah kiri jalan dengan tunduk nandi. Karena kalian tidak boleh terus, kalian harus membelok ke kiri. Tunggu di bekas pertapan Bonardana. Anak buah Borang bertunggal mengepung penduduk Bantar tanpa membuka mulut. Ayo, siapa harus menjawab aku? Mengapa kau diam saja? Kata Borang ditujukan pada si tinggi besar. Hanya badanmu saja yang tinggi besar. Kalau kau harus menjawabkan untuk seluruh Bantar, jawablah. Orang itu tidak menjawab. Seorang kakek maju padanya. Dalam cahaya rambang itu, nampak ia telah bongkok dan bertongkat. Tentara Tumapel akan antarkan anak-anak yang memikul. Kalian penyembah Hyang Wisnu yang kurang baik, kesetiaan telah kalian persembahkan pada Tunggul Ametung, bukan pada Hyang Wisnu. Yang kalian sembah bukan Dewa Cinta Kasih, bukan Sri Dewi, bukan Hyang Wisnu, tapi Gandharwa Ketakutan. Dengarkan kalian, bila seseorang Brahmana bicara, tentara Tumapel akan tumpas di Sanggarana. Juga setiap orang di antara kalian yang tidak setia pada perintah ini, juga setiap orang di antara kalian yang lebih takut pada aku Tumapel dan tentaranya. Dan kalian takkan dapatkan sesuatu jawaban, karena apa yang aku katakan ini adalah juga dari para dewa.
Angin meniup keras. Borang memperkotat selimut tubuhnya. Ia angkat tangan dan mengucap, "Dirgahayu, pulanglah kalian." Ia berjalan meninggalkan kepungan dan orang-orang meminggir memberi jalan. "Borang!" Orang tua bongkok itu menahan dengan panggilannya. Pemikul-pemikul ke Kediri tidak hanya dari Bantar, juga dari duku lain, dari desa-desa lain. Semua harus berlaku seperti orang-orang Bantar. Jangan pergi dulu Brahmana muda. Perintahkanlah mukamu biar kami mengenal kau. Biar penduduk Bantar menyalakan api unggun. Borang berjalan menghampiri si tua bongkok. "Nyalakan api, kenalilah wajah Borang." Ranting kekayuan di sekeliling lapangan Bantar dikumpulkan cepat. Beramai-ramai, api unggun menyala setelah kaul itu menyambar api dari gesekan kayu sedang. Borang berdiri menatap api, mengangkat tangan. Inilah Borang. Dia tidak lari karena sinar api ataupun matahari. Orang melihat seseorang pemuda berumur mendekati 20, berpakaian rapi, berwarna coklat tanah, destar, selimut badan, kain bawah. Matanya menyala seperti menyemburkan api menandingi unggun. "Telah kalian kenal wajah Borang? Perhatikan." Ia buka selimut badannya dan muncul kalung perak dari lempengan yang bertaut-tautan dengan gambar dudul Hamsa, Garuda dan Nandi. Pada tangannya ia membawa trisula pendek dari perunggu. Melihat lambang-lambang para dewa dipersatukan di kalung dan pada tangan berkilat-kilat memantulkan sinar api unggun, orang pun menjatuhkan diri bersimpuh di tanah dengan puncak hidung menyentuh bumi. Lama menunggu perkenan untuk mengangkat kembali kepala, dan perkenan itu tidak juga datang. Waktu mereka memaksa diri mengangkatnya, Borang telah tiada, juga anak buahnya. Malam itu para kemit tidak membicarakan lagi, juga tidak membicarakan iring-iringan pengangkut upeti dari 100 desa yang hilang di hutan Senggarana dan tumpasnya tentara pengawal Tumapel.